Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik dari 11 menjadi 12%. Siap-siap beban masyarakat Indonesia makin meningkat lantaran sinyal pajak pertambahan nilai atau PPN akan jadi dinaikkan pada tahun 2025 menjadi 12%. Pajak 12% ini ya saya rasa secara tidak langsung masyarakat tuh bakal tercekik gitu loh. Mau ngapain aja kalau mikirin pajaknya makin naik, ya pasti kita lebih mikir-mikir lagi buat jadi konsumtif. Ketika sebuah negara kekurangan uang, cara paling gampang adalah naikin pajak. Mau pajak penghasilan, pajak pertama nilai atau PPN, atau pajak yang lainnya. Pertanyaannya, dinaikannya PPN ke 12%, ini adalah kebijakan strategik untuk naikin APBN atau justru kebijakan bunuh diri yang membuat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita bongkar dan gue punya saran untuk pemerintah dan juga saran untuk masyarakat. Semoga bisa didengarkan dan masyarakat bisa memahami tentang kenapa PPN harus naik ke 12%. Tahun 2022, Indonesia menaikkan pajak pertambahan nilai ke 11%. Pada saat itu, masyarakat tidak bergejolak. Di tahun 2024, melihat adanya kebutuhan untuk menaikkan APBN, pemerintah menaikkan lagi menjadi 12% di tahun 2025. Masyarakat mulai bergejolak dan mulai menyampaikan aspirasi melalui logo biru. Pertanyaannya adalah, berapa sih VAT, Value Added Tax atau PPN yang ada di Southeast Asia? Gue punya data bahwa ternyata Indonesia memasuki peringkat kedua tertinggi VAT-nya di seluruh Asia Tenggara. Nomor satu siapa yang pegang? Philippines. Tahun 2006, Filipina tuh naikin PPN-nya ke 12%. Jadi artinya yang sudah berada di 12% saat ini adalah Philippines yang paling tinggi. Sedangkan kayak Singapura, Malaysia itu justru di bawah ya. Malaysia itu kalau nggak salah peringkat ke-8 ya, dan Singapura lebih tinggi dikit. Tapi negara Malaysia dan negara Singapura itu majunya luar biasa dan kalian bisa lihat. Nah, kita bahas sedikit apa sih dampaknya kalau PPN itu dinaikkan terhadap GDP, terhadap consumer confidence, dan terhadap kehidupan masyarakat. Karena ini adalah 3 poin yang ada di sini. Philippines waktu pertama kali dinaikkan, otomatis secara teori inflasinya langsung naik karena semua harga-harga naik dan ya, of course, service, terus penjualan barang-barang, semua cost atas kenaikan PPN itu pasti di-pass over kepada masyarakat dan akhirnya masyarakat perlu membayar lebih mahal. Baik itu makan di restoran, beli barang, dan seterusnya. Pada saat dinaikannya PPN di Philippines, yang terjadi adalah consumer confidence di Philippines langsung drop, inflasinya naik, dan pada akhirnya memang GDP Philippines naik. Pendapatan negara tersebut dan pertumbuhan ekonominya naik pesat ketika PPN menjadi 12%. Namun, Philippines sukses mensejahterakan rakyatnya pada saat itu, memberikan gerakan-gerakan yang membantu pertumbuhan di sektor real di dunia usaha masyarakat retail di Philippines. Pertanyaan berikutnya adalah, jika Indonesia menaikkan ke 12% dengan goals untuk menambah APBN, karena sekali lagi ini adalah memang cara yang paling instan, kejar semua pajaknya, naikkan semuanya, diharapkan APBN bisa naik. Karena sebuah negara yang kekurangan uang, maka mau tidak mau harus memeras lebih dalam lagi masyarakatnya. Dan ini wajar-wajar saja karena itulah mekanismenya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah ini saat yang tepat. Sekarang, gua kasih 2 saran. Yang pertama adalah saran bagi pemerintah, yang kedua saran bagi masyarakat. Kita bicara saran buat pemerintah terlebih dahulu. Ketika pemerintah mau menaikkan APBN, strategi yang digunakan saat ini adalah strategi instan. Ambil pajaknya, naikkan PPN-nya, dan kemudian tax amnesty yang jilid ketiga akan segera berlaku. Banyak masyarakat berpikir bahwa rakyat miskin ditekan, rakyat yang kaya di-push lebih dalam lagi. Yang menjadi permasalahan adalah tax amnesty yang ketiga ini kan juga diharapkan orang-orang tuh bawa uangnya masuk ke negara kita, diputihkan, dan kemudian uang itu bisa masuk di dalam negara kita. Yang terjadi adalah beberapa teman-teman saya mengatakan bahwa kemungkinan besar tax amnesty itu adalah jebakan. Jadi adanya loss of confidence kepada pemerintah
bahwa orang-orang ini merasa kalau gue udah declare harta gue, diampuni sekarang, tetapi tahun depan gue akan menjadi sasaran target pajak. Ini yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi saran buat pemerintah, terjadinya penurunan kepercayaan terhadap pemerintahan, khususnya pajak, ini justru akan menjadi bumerang. Jangan sampai kita menaikkan semuanya, mengejar pajak secara brutal, mempidanakan orang tentang pajak. Akhirnya masyarakat itu makin takut, makin desperate, dan ini akan memicu krisis politik dan akan memicu riot yang terjadi di Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang, gap antara si kaya dan kalangan menengah ke bawah makin hari makin lebar. Dengan menaikkan PPN, itu otomatis pemerintah akan menggencet kalangan menengah ke bawah, yang kemudian mereka akan sulit untuk berbelanja. Mall-mall akan menjadi tantangannya, di mana harga sewa daripada mall-mall itu semakin tinggi. Orang mau berbisnis akan drop. Ketika UMKM mati karena PPN naik menjadi 12%, dari 10 ke 12%, itu kenaikannya adalah 20%, bukan naik 2%. Ini hati-hati. Pemerintah mungkin tidak menyadari bahwa di sektor usaha, dengan kenaikan pajak PPN ditambah dengan pajak penghasilan, sementara masyarakat tidak memiliki daya beli, maka harga tidak bisa dinaikkan. Seluruh pelaku usaha UMKM tidak lama kemudian akan bangkrut. Ketika ini terjadi, hutang akan bertambah besar, non-performing loan akan bertambah banyak, dan sektor perbankan akan drop. Apakah ini sudah dipikirkan atau pemerintah begitu panik untuk melakukan agresi di dunia perpajakan? Walaupun kita tahu goalnya adalah menaikkan APBN. So, kalau APBN sudah naik, apa benefitnya buat masyarakat? Seandainya pemerintah hari ini berani komit, tanda tangan, kenaikan 12% akan diikuti dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program makan gratis dari Pak Prabowo. Bisa jadi program-program seperti ini, bansos dan seterusnya, mengambil budget daripada kenaikan PPN. Jika pajak itu tidak dikorupsi, jika pajak itu benar-benar disalurkan untuk kebutuhan masyarakat, jika pajak ini digunakan untuk swasembada pangan, kami rela. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga pasti rela. Karena ini adalah berkorban untuk kemajuan Indonesia. Namun faktanya kita sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, secara fakta korupsi masih terjadi, secara fakta banyak penyalahgunaan pajak yang ada saat ini. Masyarakat hidup dengan frustasi dan depresi, pada akhirnya pemerintah gagal mendapatkan kepercayaan publik, dan ini akan menjadi bom waktu di mana masyarakat akan sangat murka kepada pemerintah. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jika Anda ingin menaikkan pajak, pastikan masyarakat sejahtera dan Anda bisa memenangkan hati masyarakat. Jika seorang Menteri Keuangan mengatakan, jika tidak suka pajak dinaikkan, keluar saja dari negara Indonesia. Saya rasa mungkin ada cara yang lebih halus untuk menyampaikan. Saya tahu Bu Menteri mungkin lagi emosi, tetapi ini merupakan sebuah kalimat yang berbahaya. Kalimat-kalimat seperti ini akan membuat masyarakat jauh lebih apatis. Jadi adalah baiknya jika pemerintah lebih humanis dan merangkul serta menjelaskan dengan lebih baik bagaimana fungsi dan apa benefit ketika PPN dinaikkan. Kita bisa meniru negara Filipina dan kita juga bisa meniru negara-negara lain di Southeast Asia. Sekarang kita bahas buat Anda seluruh masyarakat. Jika PPN tetap dinaikkan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tahu bahwa harga semua akan naik, maka tidak lain dan tidak bukan. Pilihan Anda cuma dua, naikkan income kalian atau rem pengeluaran Anda. Terlepas dari nanti negara ini akan kacau karena consumer confidence-nya turun, itu biarlah mereka yang mengurus, tetapi untuk kalian menyelamatkan dapur kalian, hidup, hemat, dan efisien. Yang kedua, tingkatkan skill Anda. Karena di Indonesia banyak sekali pengangguran, tetapi juga banyak sekali lowongan kerja. Ini sudah sangat tidak sehat. Kenapa banyak lowongan kerja tetapi juga banyak pengangguran? Karena tidak bertemunya antara permintaan kualifikasi dengan skill yang dimiliki. Jadi kalau Anda ingin hidup layak, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan,
At least 1 bulan Anda harus mendapatkan income 10 juta ke atas. Bagaimana Anda bisa mendapatkan 10 juta ke atas? Anda wajib memiliki skill, kompetensi, dan pengetahuan. Ini yang harus Anda kejar. Karena kalau Anda tidak memiliki itu, maka posisi-posisi besar seperti ini tidak akan diberikan kepada Anda. Dan jika Anda hidup dengan 5 juta ke bawah, dengan kenaikan harga yang akibat PPN dan seterusnya, maka hidup Anda akan lebih menderita. Yang ketiga, jangan berhutang dengan bunga yang tinggi. Menggunakan kartu kredit habis-habisan, menggunakan pinjaman online dengan bunga yang mencekik Anda. Karena sudah bisa dipastikan dengan kenaikan harga barang, Anda gali lubang, tutup lubang, Anda akan tamat. Jadi ini penting sekali untuk Anda ketahui dengan kondisi yang akan terjadi tahun 2025. Keluari pengeluaran yang tidak produktif, hidup lebih efisien, dan jangan berhutang dengan bunga yang tinggi. Yang keempat, mulai belajar berinvestasi. Selain inflasi yang Anda harus perangi, kehidupan rumah tangga Anda, cost akan otomatis naik minimum 10-15%. Dari semua bahan baku, makanan, sembako, keperluan rumah tangga, dengan PPN yang baru, Anda cost-nya akan naik 10-15%. Jadi kalau uang Anda tidak bekerja dan tidak bertumbuh lebih cepat daripada kenaikan pajak dan inflasi, bisa dipastikan Anda akan terlilit hutang dan tamat. Dan yang terakhir, ikhlas menerima karena kita harus percaya terhadap pemerintah yang ada. Saya tahu ini berat, tapi kita doakan pemerintah kita agar pemerintah bisa lebih bijak untuk menentukan momennya. Dan selagi pemerintah menentukan momen untuk menaikkan PPN ini, jadi atau tidak, saya berharap Anda siap dan sudah akan melakukan persiapan seperti yang saya sampaikan di poin-poin yang tadi. Dan untuk pemerintah pada akhirnya dengan rendah hati, saya tahu bahwa APBN perlu dinaikkan. Tetapi apakah benar tahun 2025 adalah saat yang tepat ketika Timur Tengah masih perang, ketika ada kemungkinan nanti tensi daripada China dan Amerika mungkin akan kembali lagi tegang di perang dagangnya dan ekonomi mungkin makin sulit? Apakah tidak sebaiknya ditunda di tahun 2027 atau 2028? Anda, teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan, juga dengan hormat Bu Menteri Sri Mulyani, mungkin bisa dikaji ulang. Tetapi jika memang harus dilakukan, kami mohon diberikan pandangan dan benefit kepada masyarakat. Dan tentunya Astronaci akan terus mendukung pemerintah untuk membahasakan ini kepada publik agar masyarakat bisa mengerti dan menerima dengan ikhlas. Sukses selalu dan maju terus Indonesia.